Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bidan Dewi Fitriawati, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan, dosen dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Stikes Pemkab Jombang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan juga linier dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan saya, yaitu di bidang kebidanan, kepakaran, psikososial kehamilan, yaitu mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Adapun deskripsi singkat mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir ini merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi sarjana kebidanan Stikes Pemkab Jombang yang berada pada tahun pertama pendidikan, yakni semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 1 praktek. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan menerapkan ilmu kebidanan dan peran bidan dalam adaptasi psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas bayi baru lahir. Mata kuliah ini saya ampuh bersama satu rekan dosen saya dengan pembagian beban tim teaching masing-masing sebesar 1 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan beberapa konsep, di antaranya yakni adaptasi psikologi dalam kehamilan, dampak kehamilan terhadap status kesehatan mental perempuan, deteksi dini dan gangguan psikologi pada kehamilan, peran dan tanggung jawab bidan memberikan dukungan terhadap kesehatan mental perempuan, peran dan tanggung jawab pasangan dan keluarga terhadap kesehatan mental perempuan, eksplorasi dampak adaptasi psikologi dalam ikatan kasih sayang, pola pengasuhan anak sejak dini dan keluarga, sibling rivalry, adaptasi psikologi dalam persalinan, dampak persalinan terhadap status kesehatan mental perempuan, deteksi dini gangguan psikologi pada persalinan, adaptasi psikologi dalam nifas dan menyusui, dampak nifas terhadap status kesehatan mental perempuan, deteksi dini gangguan psikologi masa nifas, serta adaptasi psikologi pada bayi. Awal proses pembelajaran, saya bersama tim menyusun bahan ajar berupa modul pembelajaran sebagai panduan untuk pelaksanaan perkuliahan psikologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Selanjutnya, saya melakukan sosialisasi RPS sekaligus penyusunan kontrak perkuliahan bersama mahasiswa sesuai dengan pedoman pembelajaran di Stikes Pemkab Jombang, kalender akademik, serta jadwal perkuliahan program studi. Dalam perkuliahan saya menggunakan beberapa metode pembelajaran SGL, di antaranya metode focus group discussion yang tentunya dengan menggunakan teknik pembelajaran delivery, interaction, dan assessment. Dan untuk evaluasi pembelajaran, kami menggunakan penilaian berupa keaktifan mahasiswa, UTS, UAS, tugas, dan hasil proyek. Semua proses pembelajaran kami dokumentasikan dalam LMS untuk mempermudah akses informasi pembelajaran. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, masih pagi soalnya ya, sesuai kontrak perkuliahan kita ya. Kita ketemu hari ini dengan topik ketiga, begitu ya. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita sempatkan dulu menunduk kepala, seraya berdoa agar pembelajaran saat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tentunya memberikan manfaat buat kita khususnya serta buat calon-calon pasien kita besok, gitu ya. Berdoa kami persilahkan. Dapat diakhiri teman-teman.
terima kasih ya. Oke, sesuai kontrak perkuliahan kita yang saya sebutkan tadi ya, hari ini kita diskusi tentang deteksi dini gangguan psikologi pada kehamilan. Yang sebelumnya kita sudah diskusi ya di pertemuan kedua kemarin tentang dampak dari kehamilan itu terhadap perubahan psikologi seorang perempuan gitu ya. Apa dampaknya kemarin? Banyak ya? Oke, contoh sebutkan. Satu. Kecemasan. Ya, masalahnya kan banyak ya gangguan-gangguan yang efek dari dampak perubahan psikologi itu. Apalagi selain kecemasan? Selain itu? Ayo, catatannya lengkap ya itu ya, berarti ya. Apa saja? Selain itu lagi yang ingat? Panic disorder. Oke, panic disorder dan banyak lagi ya. Masuk di instrumen yang pertama, yaitu Pregnancy Risk Assessment Monitoring System Questionnaire. Dari kalimatnya saja sudah bisa dipahami gitu ya, bahwa instrumen ini atau questionnaire ini digunakan untuk mendeteksi gitu ya, kehamilan yang seperti apa sih yang mungkin nanti akan beresiko terhadap munculnya masalah-masalah gangguan psikologi pada kehamilannya ya. Sehingga di kuesioner ini kita menanyakan selama 1 tahun kemarin gitu ya, selama 1 tahun kemarin apa yang kira-kira dialami oleh ibu. Jadi kuesioner ini pertanyaannya enggak kondisi hari ini, bukan ya, tapi kondisi 1 tahun kemarin. Dalam 1 tahun kemarin ini kondisinya bagaimana? Ibu mengalami ini enggak? Ibu mengalami itu enggak? Gitu ya. Ada sekitar 82 pertanyaan di kuesioner PRAMS ini ya. Lah pertanyaannya dari sekitar 82 pertanyaan itu mengandung unsur-unsur ini teman-teman ya. Mulai dari sikap perasaan tentang kehamilannya saat ini. Kemudian perawatan atau perencanaan kehamilannya. Sehingga apa? Kemarin kehamilannya termasuk direncanakan enggak? Kan psikologinya pasti berbeda toh, kehamilan yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Ya, kehamilan tidak direncanakan itu termasuk juga di perkawinan yang sah ya. Jangan dibayangkan kehamilan tidak direncanakan itu pada perkawinan yang tidak sah. Pada perkawinan yang sah saja juga masih banyak kasus-kasus yang kehamilan tidak direncanakan. Sehingga perawatan prakonsensi ini juga masuk unsurnya di pertanyaan kuesioner PRAMS ini. Kemudian konten perawatan prenatalnya kemarin ya, sudah sejauh mana ibu mengerti kehamilannya akan dialaminya dan lain sebagainya. Kemudian partisipasi medical, akses kesehatannya dan lain sebagainya. Menyusuinya yang selama 1 tahun kemarin atau anak sebelumnya, dan perencanaan menyusuinya ke depan apakah sudah dibayangkan. Lah itu juga nanti akan mempengaruhi kehamilan ini, nanti beresiko ibunya mampu beradaptasi enggak ya dengan perubahan-perubahan psikologis yang akan dialami saat mau hamil yang saat ini gitu ya. Termasuk riwayat penggunaan rokok sama alkohol, tidak hanya pada ibunya, termasuk juga pada keluarganya. Kemudian perlindungan asuransi kesehatan juga ditanya di sini, gitu ya, karena menjadi salah satu faktor penentu kan ya. Perubahan kemarin di pertemuan berikut sebelumnya kita bahas itu ya. Kemudian kekerasan fisik, jangan-jangan selama 1 tahun terakhir ada tuh adegan kekerasan fisik yang dialaminya, pasti akan ngefek tuh ke psikologi perencanaan kehamilan yang akan datang. Kemudian perawatan kesehatan bayi, sejauh mana ibu mengerti, kemarin bagaimana gitu ya. Kemudian termasuk penggunaan kontrasepsi. Ya, jangan-jangan kehamilan yang ini adalah efek dari gagal KB. Nah, itu juga muncul di pertanyaan PRAMS ini. Kemudian instrumen yang kedua ada antenatal risk questionnaire. Ya, dari namanya juga sudah ketahuan ya. Yang mana ini kuesioner digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa memperparah kondisi psikologisnya ibu ketika hamil. Ya, jadi di faktor-faktor ini nanti muncul, oh ini ada faktor pemberat, oh ini ada faktor nanti bisa meringankan beban tugas perubahan untuk beradaptasi ke kondisi psikologis, itu pakai ANRQ. Okay. Nah, ini ANRQ dirancang untuk mempertimbangkan resiko utama tertentu terhadap faktor-faktor yang dianggap meningkatkan resiko wanita mengalami gangguan kesehatan mental perinatal. Jadi sudah dicek dari ANRQ ini nanti ketahuan gitu ya.
jangan-jangan posisinya sudah bermasalah nih gitu ya. Lah, dengan kita mendeteksi ANRQ, ini bisa kita kendalikan nih faktor ini. Sudah ada faktornya, tapi karena kita sudah deteksi, akhirnya faktor ini kita kendalikan. Nah, berbeda kan sama PRAMS tadi ya, kalau ANRQ itu langsung identifikasi mana faktor yang bisa kita kendalikan gitu ya. Kemudian tingkat dukungan saat ini ya, baik dari suami, pasangan maupun keluarga, hubungan dengan ibu dan pasangan, tingkat kecemasan dan obsesionalitas, stres pada tahun lalu termasuk berduka dan pemisahan. Jadi di sini akan muncul ada riwayat keguguran. Ya, pasti beda tuh faktornya. Mau hamil lagi juga pasti akan berbeda dengan orang yang tidak pernah keguguran. Ya, pasti pikir-pikir itu. Ya, perubahan psikologisnya pasti berbeda. Lah di ANRQ ini sangat tampak nanti perbedaannya. Ya. Lah ini isian penggunaannya ya kalau mau pakai gitu ya. Ada nomor-nomor tertentu ya, contoh ya. Oke, jumlah mencetak angka dilingkari dan menempatkan skor pada kotak di sepanjang sisi kanan. Jadi nanti instrumennya saya sampaikan, saya contohkan gitu ya. Bagaimana nanti Bu Bidan ngisi cukup dicentang atau dilingkari, mana yang ya dan mana yang tidak, kemudian yang mana positif, mana yang negatif. Tapi kita lihat ini, skor minimum adalah 5, maksimum adalah 67. Tidak ada skor cut off mutlak untuk ANRQ. Tetapi skor 23 atau lebih menunjukkan adalah faktor resiko psikososial yang signifikan. Jadi batasnya akhirnya berapa? 23. Ya, betul ya, 23 ya. Jadi kalau kok di total kok hasilnya 23, sudah warning belum Bu Bidan? Warning gitu ya. Lah, instrumen yang berikutnya kita belajari tentang GAD-7 skill. Dari katanya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Generalized Anxiety Disorder 7 item. Mendeteksi apa kira-kira? Kecemasan ya. Mendeteksi kecemasan. Lah, ini mengukur kecemasan ya, salah satu dampak masalah psikologi karena kehamilan ya. Tadi ada kecemasan, ada kekhawatiran. Ngeceknya bisa pakai ini. Nah, kalau posisinya adalah ibu hamil gitu ya. Nanti kalau ibu nifas beda lagi ya. Ini adalah khusus ibu hamil. Kalau remaja beda lagi enggak? Beda, betul ya. Mengukur kondisi psikologi dalam 2 minggu terakhir. Artinya ada keluhan tidak? Ada keluhan tidak? Kemudian selanjutnya adalah instrumen tentang worry skill ya, artinya tentang kekhawatiran ya. Jadi nggak hanya cemas, bedanya kecemasan sama kekhawatiran kita tahu ya, kemarin kita bahas apa itu kekhawatiran, apa itu kecemasan. Lah ini instrumennya, kapan kita akhirnya menentukan bahwa pasien ini perlu untuk diintervensi. Ya, CWS mengidentifikasi tentang kekhawatiran, ada 16 item pertanyaan gitu ya. Skor totalnya bisa sampai 80 teman-teman. Ya, yang mana mengidentifikasikan kalau skornya lebih tinggi maka semakin tampak bahwa pasien itu sedang khawatir ya. Skornya mencakup ini lebih detail ya teman-teman, dari kalau yang sebelumnya CWS tadi itu kan mengidentifikasi cemas apa tidak, hanya aspek cemas. Tapi kalau di kekhawatiran kita bisa mengidentifikasi pasien ini yang dikhawatirkan di aspek yang mana gitu ya, karena kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan psikologis terutama dalam kondisi kehamilan. Apakah di sosial medisnya ya, apakah di kesehatan sendirinya kalau ada komplikasi ya, atau di sosial ekonominya, jangan-jangan belum punya asuransi, belum punya tabulin atau belum punya perencanaan keuangan untuk perencanaan persalinannya. Nah, atau jangan-jangan di relasionalnya, jangan-jangan di dukungan antar dengan pasangan, dengan lingkungan di dalam rumah dan lain sebagainya. Itu bisa kita cek pakai instrumen yang CWS ini, sehingga kita sebagai bidan bisa lebih fokus ya, mau dukung yang mana nih, mau dandani, mau intervensi di sisi yang sebelah mana nih gitu ya, lebih detail kalau pakai di CWS. Lah, yang terakhir instrumennya adalah SRQ Mito ya.
Self-reporting questionnaire menjadi ibu tangguh optimal ya. Jadi ini instrumen yang berfokus pada ibu itu mengidentifikasi, saya ini bisa nggak ketika kehamilan ini nanti tangguh gitu ya, mampu akhirnya beradaptasi dengan tugas-tugas psikologi yang harus saya adaptasi gitu ya. Perubahan fisiknya, saya harus ngapain, di trimester 1 ada kecemasan, saya harus ngapain, di trimester 2 mulai merasakan nikmatnya hamil, saya harus mulai merencanakan persiapan bersalin dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai SRQ itu ya. Lah, untuk scoringnya ya terdiri dari 20 sampai 30 pertanyaan. Lihat teman-teman ya. Kalau hasilnya sekian, maka tidak ada gangguan yang signifikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau 6 sampai 10 maka resiko ringan, perlu diobservasi dan edukasi ya. Kemudian kalau 11 ke atas maka resiko tinggi, bidan atau nakes tadi perlu rujukan untuk konseling lebih lanjut ya. Saya tunjukkan kuesionernya. Ya, nanti kuesioner ini juga saya lampirkan di LMS ya. Silakan diakses di kelas online kita sehingga teman-teman tahu lah ini untuk PRNQ-nya ya, ada banyak pertanyaan gitu ya. Ada sampai 82 pertanyaan. Kemudian untuk SRQ sudah diadaptasi untuk bahasa Indonesianya sehingga teman-teman sudah sampai lah ya, ada sekitar 20 pertanyaan, jawab ya dan tidak gitu aja di total, kemudian kita scoring gitu ya. Beberapa yang saya sampaikan tadi gitu ya sudah saya integrasikan. Jadi materi yang saya sampaikan tadi itu juga salah satunya bentuk dari integrasi penelitian saya gitu ya. Nanti bisa diakses ya teman-teman, silakan diakses. Di LMS juga saya kasih linknya, buku-bukunya juga buku yang bisa di-download silahkan di-download ya. Kemudian di sini jadi saya melakukan penelitian seberapa efektif sih HNRQ gitu ya untuk deteksi dini faktor resiko gangguan psikologi ibu hamil, dan memang seefektif itu gitu ya. Semakin cepat dideteksi ternyata kita bisa akhirnya menekan gitu ya, menekan resiko-resiko masalah kesehatan psikologi yang mungkin bisa terjadi kalau tidak kita manajemen sedini mungkin. Ada yang tanya? Oh, oke, saya nggak jadi tanya gitu ya. Oke, silahkan. Apakah ada pertanyaan dari Saudara Dinda? Silahkan Saudara Dinda. Baik, saya izin bertanya Ibu, apakah semua ibu hamil itu harus diperiksa menggunakan instrumen yang sebanyak itu tadi? Dan untuk kapan waktu yang harus menggunakan pemeriksaan dengan menggunakan instrumen itu tadi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup kritis ya, mengingat pekerjaan Bu Bidan kita tahu ya di lapangan gitu. Apakah kalau setiap ANC itu harus ditanyakan semua tuh, diperiksa semua kalau setiap ibu hamil? Tergantung kondisinya tadi gitu ya, seperti penjelasan saya tadi gitu ya. Ada kondisi-kondisi yang memang kita mengarahnya ke ANRQ, PRRQ gitu ya. Kemudian kalau pasiennya mengarah ke tanda gejala kecemasan, kekhawatiran, otomatis kita pakai CWS atau GAD-7 scale ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup, waktunya sekarang kita harus berdiskusi ya. Saya rasa kalau cukup berarti sudah paham semua nih. Yuk kita studi kasus ya. Silahkan nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita lakukan FGD ya. Kita nanti ada 3 kasus seperti ini dengan data yang sangat minimal. Ya, sengaja saya kasih data yang sangat minimal gitu ya. Dengan kondisi yang sangat minimal ini kira-kira kalau saudara dan Bu Bidan mau pakai instrumen yang mana untuk pasien nomor 1 adalah nanti dibahas oleh kelompok 1, untuk pasien nomor 2 nanti dibahas oleh kelompok 2, untuk pasien nomor 3 nanti dibahas oleh kelompok 3. Cocoknya pakai instrumen yang mana di antara 5 instrumen itu? Bisa dipahami instruksinya? Bisa. Oke, silakan bergulir, memilih kelompok gitu ya. Memilih kelompok, nggak boleh sebelahnya ya. Silahkan membaur semuanya gitu ya. Dari sini, comot sini, dari sini, comot sini. Saya beri kebebasan gitu. Silahkan berdiskusi secara luas tentang pemilihan instrumen yang tepat
penggunaannya bagi ibu hamil untuk pasien 1, 2, dan 3. Silahkan berganti untuk memilih kelompok. Baik, Bu, saya akan menjawab dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok kami untuk kasus pasien 1 dengan informasi yang ada dalam kasus, maka instrumen yang paling cocok di antara banyak instrumen yang lain untuk digunakan mendekati kesehatan mental ibu hamil adalah dengan CWS, karena pasien sudah ada keluhan tidak bisa tidur, memikirkan persalinannya. Hal ini adalah kondisi fisiologis yang mungkin dialami oleh ibu trimester 3, sehingga tujuan deteksi lebih ke identifikasi kemungkinan apakah jangan-jangan sudah terjadi masalah psikologis karena sudah muncul keluhan, khususnya dalam hal ini masalah kekhawatiran dalam instrumen CWS seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada 4 komponen pembahasan, diantaranya sosial media, kesehatan sendiri, sosial ekonomi, dan rasional, sehingga CWS sangat relevan dengan kondisi ibu di TR3 ini. Untuk sekaligus hasil deteksi dapat digunakan bidan dalam mengambil langkah asuhan persalinan. Alternatif kedua yang paling memungkinkan digunakan adalah instrumen GAD-7 scale, karena GAD-7 Scale juga termasuk instrumen yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kemungkinan sudah terjadinya masalah psikologis. Dalam hal ini adalah kecemasan menghadapi proses persalinan. Demikian Ibu, kami sampaikan hasil diskusi kelompok kami. Mohon alasan Arahan. Oke, terima kasih. Setuju teman-teman? Setuju ya, cocok ya, karena pasiennya sudah mengeluh gitu ya. Dan yang ditanyakan kan sekarang nih, ya saat ini. Jadi memang 2 instrumen yang disebutkan oleh kelompok 1 tadi paling cocok di antara instrumen yang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Kita bergulir ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 2 saya persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. di sini dari kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok kami dalam kasus ini, maka instrumen yang paling cocok antara banyak instrumen yang lain untuk digunakan untuk mendeteksi kesehatan mental ibu adalah yang pertama dengan kuesioner atau instrumen PRAMS, karena pasien dalam tahap perencanaan kehamilan dan dalam kondisi dilema akan kemampuan beradaptasi secara psikologis akan tegas berubah psikologis kehamilan, sehingga penting untuk dilakukan deteksi dini faktor-faktor resiko untuk terjadi masalah kesehatan mental dalam masa kehamilan ibu, yang akhirnya bisa diputuskan ke depannya. Kalau misal kebetulan fix hamil, maka bidan harus bagaimana mendampingi ibu dan keluarga dalam adaptasi masa kehamilan. Maka dari itu kita akan melakukan dengan cara alternatif. Kedua yang paling memungkinkan digunakan adalah instrumen ANRQ, karena ANRQ menurut penjelasan ibu tadi juga termasuk instrumen yang bertujuan untuk mendeteksi faktor-faktor yang dianggap meningkatkan risiko wanita mengalami gangguan kesehatan mental perinatal. Oke, cukup? Setuju teman-teman yang disampaikan oleh kelompok 2? Setuju ya, karena tadi kan keluhannya memang mau merencanakan kehamilan nih gitu ya, tapi masih ragu karena trauma di masa lalu. Gitu. Terima kasih kelompok 2 sudah memberikan jawaban terbaiknya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Untuk selanjutnya yakni kita dengar bersama hasil diskusi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 saya persilahkan. Baik, untuk hasil diskusi kelompok kami untuk kasus pasien 3 dengan informasi yang ada dalam kasus, maka instrumen yang paling cocok di antara banyak instrumen yang lain untuk digunakan mendeteksi kesehatan mental ibu hamil adalah dengan SRQ, MITO. Karena meskipun tanpa keluhan yang mengarah ke masalah psikologi, bidan tetap harus melakukan deteksi dini kesehatan mental yang merupakan bagian dari standar pelayanan minimal pemeriksaan kehamilan di Indonesia. Demikian Ibu, kami sampaikan diskusi untuk kelompok kami. Oke, terima kasih. Setuju sama kelompok 3 teman-teman? Setuju ya, cocok banget. Karena pasiennya pengen periksa hamil. Sedangkan di standar pelayanan minimum kita tahu ya, kalau saat periksa hamil itu Bu Bidan harus memenuhi syarat
syarat salah satu standar minimalnya ketika ANC adalah melakukan deteksi dini atau melakukan penata laksanaan perihal kondisi psikologi, sehingga lebih cocoknya adalah pakai SRQ. Baik, terima kasih atas jawaban terbaiknya dari kelompok 3. Kita kasih aplaus bareng-bareng untuk kelompok 3. Terima kasih, responnya sudah luar biasa teman-teman. Saya rasa kok sepertinya tujuan pembelajarannya tadi sudah tercapai tuh ya. Sudah tercapai tuh bahwa saudara sudah tahu ya tadi macam-macamnya instrumen yang bisa kita gunakan untuk deteksi dini kondisi psikologi ibu hamil. Teman-teman juga tadi sudah memahami isinya bagaimana gitu ya. Tinggal yang terakhir nanti ya, yaitu adalah bisa nggak saudara-saudara itu menggunakannya. Nah, oleh karena itu di LMS nanti ada tugas ya, tugas individu. Silahkan ketemu sama siapa saja yang kondisinya hamil. Ya, silahkan menggunakan di deskripsi tugas di LMS sudah saya beri secara detail, rubrik penilaian juga sudah saya beri secara detail. Silahkan dilaksanakan dengan deadline tugas 1 minggu cukup? Cukup. Tidak keberatan? Tidak. Oke ya, saya selalu menanyakan seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena saya mau mahasiswa saya juga sehat jiwa dan raganya ya. Oke, sesuai kontraknya berarti minggu depan sudah terkumpul semua ya, semua tugasnya, sehingga saya juga sudah selesai gitu ya di CPMK yang ini, sehingga saya juga bisa mengambil nilai evaluasi untuk CPMK ini. Terakhir, saya pengen tahu gitu ya, dari satu aja deh ya, saya rasa soalnya sudah lulus semua tadi sepertinya ya dari hasil diskusinya. Satu saja yang menyampaikan apa yang saudara dapat dari pertemuan hari ini, atau katakanlah kesimpulan lah gitu ya. Silahkan siapa yang mau ngasih kesimpulan pertemuan kita hari ini? Oke, silahkan yang mau menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini yang sudah diberikan materi oleh Bu Dewi, yaitu deteksi dini masalah kesehatan ibu dapat dilakukan oleh bidan secara rutin sesuai standar pelayanan minimal antenatal care. Dan jika ada keluhan pasien, ada 5 pilihan instrumen yang dapat digunakan oleh bidan untuk deteksi dini masalah psikologis ibu hamil. Di antaranya yaitu PRAMS, ANRQ, CWS, GAD-7 Scale, dan SRQ Method. Oke, terima kasih Mbak Miftah sudah menyampaikan lengkap ya kesimpulan perkuliahan pada hari ini. Ada 5 instrumen yang bisa digunakan oleh Bu Bidan ketika mendeteksi dini kondisi masalah psikologi pada ibu hamil. Dan closing statement saya pada perkuliahan hari ini adalah masalah psikologi kehamilan dapat dideteksi sedini mungkin teman-teman ya, untuk menyelamatkan jiwa raganya ibu dan bayi. Oke, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa dibuka LMS-nya ya. Di sana banyak sumber-sumber referensi yang sangat bisa lebih lengkap untuk saudara memahami perkuliahan pada hari ini. Di-download nggih. Oke. Tugasnya dikerjakan terakhir dikumpulkan adalah minggu depan ya. Oke, terima kasih teman-teman responnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran pada mata kuliah yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan sehingga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen Kemendikbudristek, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Stikes Pemkab Jombang, rekan-rekan dosen serta seluruh mahasiswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.